Shalom anak didik ibu kelas 7. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada semester genap ini di tahun pelajaran 2020-2021. Karena pandemi COVID-19 belum berlalu, kita masih tetap belajar dari rumah. Ibu harap anak didik ibu semua masih tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran melalui video. Bersama saya, Ibu Silitonga, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi kita yang pertama pada semester genap ini itu dimulai dari bab 8 dengan judul Kerendahan Hati. Anak didik ibu semua, seperti biasa kamu persiapkan hati kamu dan juga pikiran kamu dan alat-alat yang kamu butuhkan. Sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus menghantarkan kami dari tahun yang lalu hingga tahun yang baru ini. Berkati kami Tuhan Yesus dalam proses pembelajaran kami ini, walaupun kami masih harus belajar dari rumah. Kiranya Bapa Engkau memberkati anak didik kami Tuhan, agar bisa menerima pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kita adalah 1 Petrus 5 ayat 5b. Kita memasuki materi kita. Yang pertama kita lihat dulu bagian A, yaitu pengantar. Mempelajari kerendahan hati dapat memotivasi peserta didik untuk sadar akan dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keterbatasan. Kesadaran itu menuntunnya untuk menghargai diri sendiri dan sesama, serta memuliakan Tuhan. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada dua unsur dalam hati nurani manusia, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar, yaitu yang pertama, kesadaran akan yang benar dan yang salah. Kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Jadi itu adalah hati nurani ya. Jadi ada unsur hati nurani. Hati nurani akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Tetapi hal ini terjadi jika hati nurani kita diterangi oleh firman Allah. Jadi kerendahan hati ini berhubungan dengan hati nurani. Karena hati nuranilah yang membimbing kita untuk mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Kita lihat bagian B, arti dan makna kerendahan hati. Kita lihat dulu apa arti kerendahan hati. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dari bahasa Latin, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Secara khusus pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada Alkitab ini, nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan hidup manusia seperti bunga yang sesaat saja dapat layu dan mati. Jadi kerendahan hati dalam pemahaman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah pencipta. Jadi manusia itu berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan.
Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama, takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Jadi orang yang takut dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan adalah ciri kerendahan hati. Yang kedua, taat kepada Tuhan dan melakukan perintah dan ajarannya. Yang ketiga, menghindari pemegahan diri sendiri dan tidak menyombongkan diri. 4. Menghargai kelebihan orang lain. 5. Menyadari kelemahan diri. 6. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Dan yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Ini adalah ciri-ciri kerendahan hati. Nah, kita lihat apa perbedaan rendah hati dan rendah diri. Jadi anak didik ibu harus membedakan ya. Apa beda rendah hati dan rendah diri? Apakah itu berbeda? Ya, mari kita lihat. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk fana yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Apa implikasinya? Orang yang rendah hati itu akan menuruti perintah Allah serta tekun berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian dia akan menghargai teman dan sesama dan juga mengakui kelebihan orang lain dan mengakui kelemahan diri sendiri dan tidak membanggakan diri. Itulah implikasi orang yang itulah ciri-cirinya, itulah implikasi yang bisa kita lihat dari orang yang rendah hati. Sedangkan rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Jadi rendah diri itu adalah perasaan inferior, bisa kita katakan minder ya. Apa implikasinya? Itu biasanya orang yang rendah diri akan menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Jadi itu adalah ciri orang yang rendah diri, akan menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindari aktivitas bersama orang lain. Dia merasa dirinya tidak mampu, dia merasa dirinya tidak sanggup, dan merasa dirinya bahwa sekelilingnya tidak akan menerima dia. Jadi itulah perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Demikianlah materi kita untuk bab ini. Ibu harap tugasmu untuk minggu ini, pertemuan pertama ini, kamu pindahkan materi ini ke dalam catatan kamu dan kirimkan kepada ibu melalui WA pribadi. Nah, sedangkan evaluasi ini kamu kerjakan di minggu berikutnya pada pertemuan kedua. Ini kamu baca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kemudian Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Kemudian Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Kamu buat kesimpulan contoh apa yang diberikan melalui cerita Alkitab tersebut dalam kaitannya dengan kerendahan hati. Kemudian kerjakan kegiatan 4. Menilai diri sendiri pada tabel itu dalam buku paket pada halaman 61. Jadi kamu kerjakan ya nak, ibu tunggu. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.